pemirsa, apa kabarnya pemirsa? Saya harap kita semua dalam keadaan baik dan sehat tentunya. Senang sekali saya Amanda Bangun kembali menyapa Anda di rumah dalam program Dialog Spesial. Nah pemirsa, dialog spesial kita hari ini akan membahas isu yang sangat penting, namun seringkali dilupakan atau bahkan diabaikan oleh banyak orang pemirsa, di mana kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan dan anak masih sangat sering terjadi di lingkungan kita pemirsa. Bahkan mungkin bisa terjadi ke orang terkasih atau terdekat kita atau bahkan ke diri kita sendiri pemirsa, di mana hal ini bisa terjadi di rumah, di sekolah, di lingkungan kita, di lingkungan kerja, begitu juga bahkan di dunia maya atau sosial media. Nah pemirsa, luka fisik seperti yang kita ketahui itu mungkin bisa sembuh, bisa hilang. Namun yang namanya luka psikis, trauma, rasa takut, itu seringkali membekas untuk diri kita seumur hidup. Maka dari itu pemirsa, di dialog spesial kita hari ini, kita akan membahas secara lebih dalam, secara lebih jauh terkait dengan peran pemerintah, daerah mencegah dan menekan kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan dan anak, terkhusus di Kabupaten Simalungun pemirsa. Dan apa saja yang kira-kira bisa kita lakukan bersama untuk mencegah hal tersebut. Maka dari itu pemirsa, sudah hadir di tengah-tengah kita hari ini Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun, yaitu Ibu Sri Wahyuni, SP MSI. Yang dimana pemirsa, hari ini bagaimana nih kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik dan sehat. Oke, luar biasa. Gimana Bu kesibukannya belakangan ini Ibu? Kalau kita cerita tentang kesibukan ya, saya boleh manggil Amanda mungkin ya? Ya boleh Ibu. Ya, kalau kesibukan kita sehari-hari memang begitu banyaknya pekerjaan dan begitu padatnya pekerjaan, tapi kita berusaha semaksimal mungkin melaksanakan pekerjaan-pekerjaan itu sebaik mungkin dan sesuai dengan deadline yang ada. Tetap melayani masyarakat, Tetap begitu ya, melayani Ibu? masyarakat. Oke, sebelumnya kami ucapkan terima kasih Ibu sudah bersedia untuk berbicara dengan saya dan menyapa pemirsa yang ada di rumah dan membahas terkait dengan tema kita yang cukup menarik Ibu di hari ini. Iya. Oke, mungkin tidak perlu berlama-lama lagi Ibu, kita mungkin langsung akan masuk ke pertanyaan pertama, di mana Ibu sebelum mengawali pembahasan kita dan secara lebih dalam lagi, boleh dijelaskan Ibu apa sebenarnya definisi dan perbedaan mungkin dari kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak? Boleh, Baik, Ibu. terima kasih Amanda. Saya akan mencoba menjawab terkait dengan pertanyaan Amanda tadi, bahwa apa perbedaan antara kekerasan, pelecehan dan eksploitasi. Kalau kekerasan adalah perbuatan yang dilakukan seseorang sehingga melukai orang tersebut. Itu yang kita artikan apa itu yang namanya kekerasan. Kekerasan itu bermacam-macam. Ada kekerasan secara fisik, psikis, ya, seksual juga. Kalau dikatakan apa itu pelecehan? Pelecehan itu adalah hal-hal yang tidak kita sukai. Misalnya contohnya pelecehan yang menggunakan anggota tubuh atau berupa signal-signal yang rasa kita tidak pas untuk dilakukan. Kalau terkait dengan eksploitasi itu semacam bisa menjadi eksploitasi kepada anak, ya, perdagangan orang atau eksploitasi pekerja, ya, mempekerjakan terutama anak-anak. Seperti itu Amanda. Oke, berarti memang definisinya memang terlihat berbeda begitu ya Ibu, dan jelas perbedaannya begitu ya Bu. Tadi walaupun dibilang kekerasan itu ada 3 tadi ya Ibu, ada kekerasan secara fisik, psikis, dan seksual gitu. Nah tapi yang pasti ini mungkin bisa kita katakan persamaannya bisa kita bilang kena ke arah mental begitu ya Ibu? Iya, kepada mental. Lebih kepada mental. Kenapa saya sampaikan? Kalau misalnya seseorang terlihat baik-baik saja gitu, belum tentu ketika dia sudah mengalami pelecehan secara psikis, maka ada upaya-upaya yang akan kita lakukan kepada seseorang, ya, kepada seseorang untuk mengobati ketraumaan tersebut, ya, apalagi dia mengalami pelecehan secara seksual seperti itu, akan mengena kepada psikis.
Seperti itu, Amanda. Iya, berarti memang harus ada penanganan begitu Ada ya. penanganan ya. Ibu. Oke. Terkait dengan penanganan tadi mungkin Ibu, ini kita mungkin bisa masuk sebelum dari itu mungkin untuk data Ibu. Data kekerasan mungkin yang terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Simalungun, terkhusus untuk di tahun ini kan sudah memasuki bulan Agustus ya nanti ya Ibu, Iya. sudah setengah tahun nih Ibu. Iya. Tentunya kasusnya tidak sedikit ya Ibu. Iya. Bagaimana datanya Ibu? Baik Amanda, kita kebetulan, bukan kebetulan ya, memang kita sudah memiliki UPTD Oke. adanya di Kecamatan Bandar. Tepatnya kepada masyarakat ya, mungkin apabila sebagian masyarakat belum mengetahui bahwa kami Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki UPTD adanya di Kecamatan Bandar, pas posisinya di Kecamatan Bandar di belakang kantor camat Bandar dan satu lokasi dia gitu. Dan data sampai dengan bulan 7 kita memiliki 25 kasus yang ada di UPTD PPA di Kecamatan Bandar tepatnya. Oke, menarik sekali 25 kasus tadi ya Ibu. Iya. Sebelum kita mungkin membahas kasusnya, tadi Ibu bilang itu UPTD. Menarik Iya, ya Ibu. iya. Tadi di Kecamatan Bandar. Iya. Mungkin alasannya Bu, mengapa memilih Kecamatan Bandar? Baik, kita Amanda kalau kita tahu bahwa Pemkab Simalungun memiliki 32 kecamatan ya. Kenapa kita memilih Kecamatan Bandar? Karena kasus-kasus terbanyak itu adanya di wilayah bawah. Di wilayah bawah, jadi itulah alasan kami salah satu kenapa saya sampaikan kebetulan Kecamatan Bandar ini perbatasan antara Batubara juga, Batubara ya, sehingga banyak warga-warga dari luar masuk ke daerah Kecamatan Bandar, sehingga kasus-kasus memang paling banyak terjadi adanya di wilayah bawah sekitar Kecamatan Bandar, seperti itu. Amanda. Dari mungkin DP3A Bu, apakah memang ada keinginan gitu Bu akan membuka UPTD lagi nanti di kecamatan lainnya atau memang fokus dulu di satu kecamatan Ibu? Sepertinya Amanda kami fokus dulu di satu UPTD saja, seperti itu. Oke, tadi kembali lagi kita Ibu terkait yang kita bilang 25 kasus. Iya. Itu kasus apa Ibu? Kekerasan kah atau pelecehan seksual atau apa? Paling banyak itu Amanda kasus pelecehan seksual terhadap anak. Tapi kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun melakukan selalu pendampingan dan penjangkauan terhadap kasus-kasus tersebut dengan melibatkan lintas sektor. Salah satunya adalah kami menggunakan tenaga psikolog ya, tenaga psikolog untuk mengobati trauma healing korban-korban tersebut. Dan juga kami bekerja sama dengan LPSK dan kami sudah memiliki MOU dengan LPSK RI dan juga dengan LPSK provinsi. Seperti itu Amanda. Oke, berarti memang yang paling banyak ditangani oleh DP3A di Kabupaten Simalungun itu kekerasan seksual. Iya, begitu ya, Ibu. betul. Dan itu untuk usianya mungkin Ibu berbeda-beda ya? Berbeda-beda. Kalau misalnya terkait dengan usia gitu ya, terkait dengan usia itu rata-rata memang anak-anak di bawah umur. Contoh nih misalnya usia anak yang 5 tahun sampai batas 15 tahun. Dan yang perlu saya sampaikan Amanda bahwa korban-korban ini adalah yang perlu kita ketahui adalah pelakunya itu rata-rata orang sekitar kita, di sekeliling kita. Ya, jadi makanya kita sampaikan untuk tetap bisa memantau atau memperhatikan karena rata-rata pelakunya adalah orang-orang terdekat kita dan orang-orang yang di sekeliling kita. Demikian Amanda. Oke, berarti memang sangat menyedihkan begitu ya Iya, Ibu bisa kita sangat katakan menyedihkan. karena dari penjelasan Ibu tadi jelas bahwasannya diketahui dan itu faktanya ya Bu. Fakta yang ada. Orang terdekat yang Iya. bisa menjadi pelaku Iya. dan korbannya adalah anak-anak di bawah umur. Anak-anak di bawah umur. Sangat disayangkan ya Ibu. Sangat-sangat disayangkan Iya. sekali. Nah ini tadi Ibu bilang juga terkait dengan anak-anak Ibu. Mungkin apa saja nih Ibu tanda-tanda anak perempuan itu mengalami kekerasan secara verbal atau psikis Bu? Kadang kan mungkin
nggak berani nih Bu ngaku gitu. Tapi sebenarnya dia ada kekerasan secara verbal dan psikis gitu. Apakah sebenarnya bisa kita ketahui Bu secara umum? Bisa kita ketahui. Yang perlu kita perhatikan adalah ketika seorang anak mengalami baik dia pelecehan seksual secara verbal ataupun secara psikis gitu ya. Kalau misalnya secara verbal itu kan yang contohnya itu adalah berupa cacian, ejekan dan seterusnya. Tapi kalau misalnya secara psikis, anak-anak itu cenderung dia mengurung diri, tidak terbuka, lebih pendiam gitu ya, maka itu yang harus benar-benar kita perhatikan dan kita pantau. Makanya dari awal tadi saya menyampaikan bahwa kita bekerja sama dengan psikolog untuk mengobati ketraumaan anak-anak baik korban dari verbal ataupun korban secara psikis. Demikian Amanda. Berarti memang peran dari orang tua ini penting ya Ibu. Sangat penting karena sekali. tadi Ibu bilang salah satu yang bisa kita lihat tanda-tandanya mengurung diri, menyendiri begitu Ibu. Jadi mungkin bisa jadi satu poin nih kalau semisal anak kita udah mulai menurun itu perlu ditanyakan begitu mungkin ya Ibu, lebih didalami gitu ya Ibu. Iya, seperti itu. Nah Ibu mungkin boleh juga Ibu dijelaskan kepada pemirsa yang ada di rumah sebenarnya apa sih Ibu faktor yang paling dominan nih menyebabkan pelecehan terhadap perempuan dan anak maupun kekerasan dalam rumah tangga Ibu, karena seperti yang kita ketahui Ibu dalam waktu yang dekat ini tadi terjadi ya Ibu di Pematang Siantar dan itu sangat viral ya Ibu, kasus di mana KDRT di Kota Pematang Siantar kalau Ibu mengikuti Ibu. Mungkin boleh dijelaskan Ibu faktor dominannya Ibu. Baik, kalau kita berbicara terkait dengan kenapa sih banyak fenomena yang terjadi sekarang baik dari sisi kekerasan dalam rumah tangga ataupun terkait dengan pelecehan seksual dan seterusnya, maraknya gadget ya. Kita tahu bahwa sulit dengan kondisi sekarang. Tapi sebenarnya kalau orang tua bijak dan anak-anak itu bijak, ada positif dan negatifnya penggunaan gadget. Kalau misalnya positifnya kita pasti sudah tahu memudahkan segala informasi-informasi yang kita dapatkan. Tapi dengan adanya gadget juga anak-anak ini mencoba mencari tahu apa sih sebenarnya, contoh nih adanya pornografi dan seterusnya. Sehingga pengalaman yang saya alami, kasus-kasus yang ada selama ini, ketika saya tanya kepada anak korban tersebut atau pelaku, kenapa kamu melakukan itu kepada misalnya adik kandungnya atau siapapun itu, ingin coba-coba melihat dari gadget itu. Tapi kalau misalnya kasus dari KDRT ya, kasus KDRT itu lebih kepada faktor ekonomi, sehingga memicu emosi yang tak terkontrol melakukan itu kepada istri dan keluarganya. Seperti itu Amanda. Kita bahas satu persatu mungkin ya Ibu terkait dengan tadi pelecehan seksual yang mungkin dilakukan orang terdekat. Salah satunya tadi faktornya karena penggunaan gadget. Nah berarti kita sepakat ya Ibu kalau bahwasanya seorang anak itu menggunakan gadget harus memang dikontrol oleh orang tua. Iya, sangat harus dikontrol oleh orang tuanya. Karena itu tadi Ibu bilang coba-coba dari pengalaman menyedihkan ya Ibu. Menyedihkan, sangat-sangat menyedihkan gitu. Makanya terkadang saya sendiri merasa luar biasa kesedihan saya ketika korban melapor ke kita ya, datang ke dinas kita, saya pertanyakan dan itu alasannya, makanya saya rasa kenapa ya di sini kurangnya perhatian orang tua terkait pemantauan kepada anak-anak. Seperti itu Amanda. Padahal tadi ya abangnya tadi mungkin itu akhirnya menyesal begitu ya Ibu. Iya. Berarti memang pemirsa dari yang dijelaskan oleh Ibu Sri tadi bahwa saya memang peran orang tua cukup dan bahkan sangat penting dalam hal ini dalam mengontrol ya Ibu penggunaan gadget dalam anak. Tadi KDRT ya itu faktor ekonomi yang dimana memang itu di luar dari jangkauan siapapun begitu ya Ibu. Iya seperti itu. Karena memang
mungkin tadinya tidak berniat begitu Iya, ya Ibu? heeh. Banyak kasus seperti itu juga kok Bu? Banyak sekali gitu. Yang awalnya mungkin tidak ada niat melakukan KDRT kan kepada keluarganya, tapi mungkin karena pengaruh ekonomi dengan situasi sekarang, sulitnya ekonomi sekarang sehingga memicu emosi pelaku kepada keluarganya. Seperti itu, Amanda. Ya memang walaupun dalam dirinya sebenarnya nggak ada niatan untuk Iya, melakukan kekerasan, tapi akhirnya karena situasi. situasi. Tapi tetap kita sepakat itu salah. Salah, Begitu sangat ya Ibu? salah. Oke. Seperti itu. Nah luar biasa pemirsa. Nah mungkin kita akan jeda sebentar Ibu, kita akan jeda sebentar pemirsa. Karena kita akan masuk ke segmen selanjutnya nanti di mana akan lebih penting lagi, bahkan lebih dalam lagi kita membahas terkait dengan tema hari ini. Maka jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dialog Spesial. Terima kasih pemirsa masih setia bersama kami di Dialog Spesial tentunya. Masih bersama saya Amanda Bangun dan narasumber kita spesial hari ini Ibu Sri Wahyuni. Nah kita langsung masuk saja Ibu ke pertanyaan selanjutnya Ibu. Baik. Boleh Ibu dijelaskan kepada pemirsa mungkin bagaimana Ibu dampak panjang kekerasan di masa anak-anak terhadap kesehatan mental dan kondisi saat di masa depan? Boleh. Baik, terima kasih Amanda. Dampak yang sangat signifikan lah ya kita sampaikan, berkelanjutan kalau kita sampaikan itu, bahwa ketika anak-anak ini mengalami beberapa masalah ya, masalah seperti yang kita sampaikan dari awal, ini sangat berdampak. Kenapa saya sampaikan? Pertama mungkin dari dampak kesehatan mentalnya. Kesehatan mental yang kita tahu bahwa ketraumaan itu mungkin akan sulit terobati kalau tidak kita lakukan penanganan sejak dini ya terkait dengan trauma-trauma dia tersebut, terutama dari kesehatan mental anak. Karena apa? Ketika itu tidak kita lakukan pengobatan, maka anak-anak itu akan mengalami hal-hal yang sangat luar biasa bahayanya. Contoh nih, kesehatan mental misalnya ya, kita tidak obatin gitu, dia pasti akan di dalam keluarganya pun pasti akan menimbulkan masalah-masalah. Misalnya tadi mengurung diri, tidak lebih terbuka, lebih emosional ya, seperti itu Amanda. Oke, tadi kan kata Ibu jikalau tidak dilakukan pengobatan atau langsung ke psikolog secara cepat. Iya. Tapi Ibu, jikalau memang dia tidak dilakukan pengobatan ke psikolog secara langsung, setelah dewasa, dia baru diajak nih Ibu untuk berobat ke psikolog, apakah masih tetap bisa dan berguna Ibu? Masih sangat bisa. Karena apa? Itu kan salah satu upaya yang kita lakukan. Tidak ada usaha yang tidak mendapatkan hasil gitu ya. Tapi tetap harus upaya kita lakukan. Kenapa saya sampaikan? Kebetulan kita punya pengalaman beberapa korban melaporkan kepada kita. Rata-rata korban itu ada juga yang sudah dewasa, sehingga kita melakukan pengobatan melalui pencegahan trauma healingnya secara perlahan-lahan. Tapi memang Amanda tidak bisa sekali kita lakukan, itu harus kita lakukan berkali-kali. Maka setelah kita lakukan berkali-kali, insya Allah itu akan bisa terobati rasa ketraumaan atau kesehatan mental korban-korban tersebut. Oke, berarti tidak ada kata terlambat. Tidak ada begitu kata ya, terlambat. Ibu. Oke, nah tadi juga banyak sekali Bu kasus ya terkait dengan kekerasan mungkin, pelecehan seksual, dan banyak orang yang bahkan menyalahkan dirinya sendiri Bu. Dan tidak ingin cerita ke siapapun, bahkan orang terdekat, orang tua pun sekalipun tidak diceritakan, dan bahkan untuk melapor pun rasanya sangat takut begitu. Nah ini kira-kira apa Bu yang menyebabkan korban bisa seperti itu Bu? Itu tadi, ketika korban tidak mau melaporkan atau tidak mau menceritakan, karena apa? Salah satu mungkin rasa malu, tidak percaya diri ya, takut begini. Ketika saya nanti melaporkan atau menyampaikan kepada terutama orang tua ya,
malah nanti mungkin orang tuanya tidak merespon, bisa jadi, atau orang tuanya malah marah ya. Padahal ketika korban-korban itu sudah, atau korban atau anak sudah mengalami ketraumaan dan seterusnya, seharusnya kita merangkul, bukan kita menjauhkan mereka gitu. Kenapa saya sampaikan? Ketika itu tidak kita rangkul, kita malah mungkin marah dengan anak tersebut, maka dia akan mencari pelampiasan dengan hal-hal yang lain. Bisa dengan apa? Narkoba, ya gitu, narkoba, atau dia malah semakin menjauh, terjerumus ke hal-hal yang tidak kita inginkan. Seperti itu, Amanda. Oke, mungkin untuk rasa menyalahkan diri itu tadi, atau mungkin tidak Iya. malu itu tadi, mungkin itu bisa dari dalam diri sendiri, begitu ya, Bu. Iya. Tapi untuk cerita mungkin ke orang tua juga harusnya merespon dengan baik, begitu ya, Ibu. Benar sekali. Balik lagi, ini peran orang tua juga penting di sini, begitu ya, Ibu. Sangat penting sekali. Nah, lalu Bu, mungkin untuk alurnya, Ibu, jikalau memang kita tidak berharap begitu ya, Bu, tapi mungkin ada pemirsa yang sedang menonton dan mungkin saat ini sedang mengalami hal tersebut, bagaimana Ibu alurnya jika ingin melapor? Baik, terima kasih Amanda. Apabila ada masyarakat ataupun keluarga kita ataupun tetangga kita, boleh melaporkan ke, kalau kita punya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, SAPA 129. Kalau misalnya ingin melapor kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kita sudah memiliki, boleh setiap hari Kamis kami punya berita, ada di dalamnya, boleh kami memiliki IG, kami juga memiliki FB, kami juga memiliki TikTok, dan situ ada kontak personnya. Jadi setiap hari Kamis kami ada menyampaikan informasi-informasi atau edukasi-edukasi, dan kami juga bisa menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan apabila masyarakat ingin bertanya, baik dari TikTok, FB ataupun dari IG, seperti itu. Dan juga yang seperti saya sampaikan dari awal, kita juga sudah memiliki UPTD yang ada di Kecamatan Bandar. Boleh juga ke sana. Seperti itu, Amanda. Berarti nanti jikalau ada laporan langsung ditindak begitu ya, Ibu? Langsung ditindaklanjutkan. Hari apapun itu diterima ya, Ibu? Diterima. Kalau mau datang langsung, Boleh. tadi ada di UPTD yang ada di Kecamatan Bandar gitu. Nah, jikalau ada yang melapor nih, Ibu, kira-kira apa saja, Ibu, yang mereka dapatkan, Ibu, yang didapatkan korban setelah melapor? Apa yang diberikan dari DP 3A? Oh, baik. Memang kalau kita sampaikan, Amanda, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini mungkin bukan dinas yang besar ya, atau dibilang bukan dinas yang yang besar lah kita bilang. Tapi kami berupaya dari dinas kami melalui Pemkab Simalungun juga ya, akan membantu melakukan pendampingan dan penjangkauan. Ketika ada korban-korban, kami bisa memberikan bantuan berupa visum ya. Ketika korban mengalami kekerasan, kami akan melakukan visum kepada korban, bekerja sama dengan pihak rumah sakit dan juga pihak kepolisian, unit PPA kepolisian. Dan juga kami memberikan bantuan seperti yang saya sampaikan tadi, psikolog untuk mengobati ketraumaannya. Seperti itu. Jadi ada beberapa yang kami berikan bantuan kepada korban-korban, dan sejauh ini alhamdulillah korban-korban atau masyarakat ya, ketika ada pengaduan atau pelecehan segala sesuatunya, dinas kami dengan tepat, cekat melakukan penjangkauan dan menyelesaikan masalah tersebut. Oke, berarti langsung turun tangan begitu ya, Ibu. Iya. Tidak akan dibiarkan begitu saja, begitu ya, Ibu. Nah, terkait dengan Ibu bilang tadi beberapa instansi yang Ibu sebutkan nih, Ibu. Iya. Kalau terkait dengan itu tadi, Bu, mendapatkan trauma healing, itu apakah sampai ke pendampingan hukum, Bu, atau bagaimana? Oh, gini. Kalau sampai ke pendampingan hukum, iya. Tapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak batasnya itu hanya melakukan pendampingan dan penjangkauan. Tapi kita tetap
melakukan koordinasi sinergi dengan unit PPA kepolisian, dengan kejaksaan dan juga dengan pengadilan negeri. Kenapa saya sampaikan? Alhamdulillah memang Dinas DP3A Kabupaten Simalungun sudah juga memiliki MOU dengan pihak kepolisian, Polres, dan juga memiliki MOU dengan pengadilan negeri, ya, sehingga kita cukup bersinergi ketika ada masalah atau kasus-kasus, dengan cepat kita bisa melakukan pendampingan dan bersinergi dengan pihak vertikal seperti itu. Oke, tadi banyak ya yang Ibu sebutkan begitu ya Bu, instansi yang berkolaborasi bisa kita katakan. Iya. Berarti DP3A ini boleh juga Ibu dijelaskan sedikit, memang banyak kolaborasi begitu ya Bu dengan Sangat instansi-instansi. sangat banyak. Berarti memang membantu atau bagaimana Ibu? Atau masih butuh bantuan atau bahkan masih butuh dorongan begitu Ibu dengan instansi lainnya biar memajukan program-program dari DP3A Ibu? Sangat kali kami membutuhkan dorongan dari beberapa OPD juga, meskipun selama ini sudah kita lakukan bersinergi baik dengan dinas pendidikan, baik dengan dinas Dukcapil, ya, dengan dinas kesehatan dan dinas-dinas yang lainnya gitu. Kenapa saya sampaikan? Kenapa hal ini harus kita tegaskan bahwa Dinas DP3A Kabupaten Simalungun tidak bisa berdiri sendiri. Harus butuh support, ya, dengan lembaga-lembaga juga, ya, baik itu lembaga LSM atau advokat, ya, advokasi atau advokat lah, itu pengacara dan seterusnya. Jadi kami butuh sekali dukungan, support dari beberapa instansi untuk bisa terselesaikan masalah-masalah, terkhusus masalah anak yang ada di wilayah Simalungun. Karena memang pada dasarnya tujuannya hanya satu begitu ya Bu, Ya, untuk menjadikan anak-anak sekarang itu menjadi generasi emas. generasi Begitu emas ya, Ibu. tahun 2045. Berarti memang harapannya sama-sama bersinergi, berkolaborasi untuk mencapai itu tadi. Iya, Begitu ya, benar Ibu. sekali. Oke. Nah, selain penindakan terhadap pelaku Ibu, mungkin strategi apa yang dilakukan oleh Dinas DP3A Kabupaten Simalungun dalam mencegah Ibu dan bahkan menekan angka kasus kekerasan? Seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa untuk mencegah terjadinya pengurangan, ya, atau memperkecil angka kasus-kasus tadi, ya, kami terus melakukan edukasi, sosialisasi, ya, gitu. Terkhusus lah ini edukasi dan sosialisasi dengan mengundang baik dari masyarakat, tokoh agama, ya, para pangulu, orang tua, ya, dan guru, terkhusus guru. Kenapa saya sampaikan? Karena korban-korban ini kan memang anak-anak, di usia anak-anak. Jadi kita sampaikan dari awal tadi, peran orang tua ada di dalamnya, peran guru juga ada di dalamnya, peran pemerintah juga ada di dalamnya. Jadi kami sudah melakukan edukasi dan juga sosialisasi seperti itu, Amanda. Oke, berarti strateginya lengkap begitu ya Bu untuk melakukan pendampingan. Iya. Nah, untuk persenannya Ibu, berapa persen pelaku kekerasan yang saat ini sudah diproses hukum dan mendapatkan efek jerah Ibu? Kalau kita berbicara tentang persen, insya Allah rata-rata itu hampir sekitar 75% sudah kita lakukan, ya, dan dan mendapatkan efek jerah juga. Karena apa? Saya sampaikan, ketika ada pelaku itu langsung kita melakukan proses mungkin yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian, menangkap pelaku, sehingga ada efek-efek jerah kepada pelaku-pelaku lainnya. Oke, berarti 75% itu adalah angka yang cukup tinggi begitu ya Bu, Iya. terkait dengan cekatnya DP3A untuk melakukan penindakan. Iya, benar begitu. sekali. Baik, luar biasa. Nah, mungkin kita akan jeda sebentar Ibu, kita akan jeda sebentar pemirsa. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dialog Spesial.
Terima kasih pemirsa, Dialog Spesial masih setia bersama kami. Nah pemirsa, kita langsung saja masuk ke pertanyaan berikutnya. Langsung saja ya Ibu ya. Ibu, mengingat kondisi geografis Simalungun yang sangat besar ini Ibu, bagaimana nih Ibu kira-kira Dinas P3A menjangkau korban di daerah terpencil atau pelosok yang sulit diakses oleh layanan Ibu? Boleh. Baik, meskipun kita memiliki geografis yang cukup luas. Cukup luas karena tadi kita sampaikan kita memiliki 32 kecamatan, tapi itu tidak mengurungkan niat kita untuk bisa memberikan pelayanan, memberikan pendampingan, memberikan penjangkauan melalui apa? Banyak hal. Pertama, kita akan tetap turun, ya, kita akan tetap turun. Kalaupun misalnya dengan keterbatasan waktu dan lainnya, kita bisa menggunakan media, ya. Ini salah satu nih, TV Evarina ini, salah satunya melalui TV Evarina kita memberikan edukasi, informasi, ya, seperti itu. Dan juga kami pada saat pun ke lapangan, kami juga menyampaikan kepada para pangulu, tokoh agama, tokoh masyarakat, ya, untuk mengingatkan atau menyampaikan kepada masyarakat terkait dengan maraknya kekerasan di mana-mana. Dan juga kami bersinergi dengan Dinas Kominfo, ya, karena mereka salah satu penginformasi bisa melalui media dan lainnya, maka semua hal-hal bisa tersampaikan meskipun begitu luasnya geografis kita yang ada di Kabupaten Simalungun. Oke, berarti memang selain langsung turun ke lapangan juga tetap bersinergi dengan contohnya yang terdekat Pangulu, begitu ya Ibu. Iya. Tetap ada komunikasi berarti ya Ibu? Dan juga camat, Amanda. Juga camat melalui tim TPPKK baik dari Nagori, dari kecamatan juga dari kabupaten. Kenapa saya sampaikan bahwa Dinas PPA ini juga berkolaborasi dengan TPPKK Kabupaten Simalungun, TPPKK Kecamatan dan juga Nagori. Kenapa saya sampaikan? Kebetulan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak masuk di Pokja 1. Ya, di Pokja 1 itu adalah terkait dengan pola asuh anak di era digital. Makanya kita dalam waktu dekat akan mengeluarkan perbub terkait dengan perbub perlindungan perempuan dan anak. Seperti itu. Berarti memang dari Dinas P3A juga terus bersinergi dengan yang lebih dekat dengan masyarakat biar terjangkau. Begitu ya Ibu. Itu, Oke. Terkait dengan program juga Ibu, di mana DP3A tentunya punya program Ibu, dan ini hampir habis nih Ibu tahun 2026 ya. Iya. Apa kira-kira program Ibu yang terdekat atau ada hari khusus mungkin dari DP3A? Baik, terima kasih Amanda. Memang dalam waktu dekat kita akan melaksanakan perayaan Hari Anak, tepatnya tanggal 11 Agustus 2026, meskipun kita tahu Hari Anak itu jatuh pada tanggal 23 Juli, tapi perayaannya akan kita laksanakan di tanggal, insya Allah kalau tidak ada hambatan, akan kita laksanakan di tanggal 11 Agustus 2026, tepatnya di Kecamatan Raya di Ruang Harungguan. Oke, nanti untuk acaranya itu kurang lebih seperti apa Bu biasanya setiap tahun Bu? Memang momen Hari Anak ini luar biasa. Disinilah kita kegembiraan anak-anak ya, menerima beberapa kegiatan-kegiatan. Kami nanti akan melaksanakan kegiatan berupa melestarikan kebudayaan permainan anak-anak, ya, permainan anak-anak yang dimana tujuannya kita buat permainan anak-anak adalah bagaimana anak-anak zaman now sekarang ya. Kalau kita bilang nih zaman apa ini? Gen Z ya. Ya, Gen Z. Gen Alpha sekarang dan sudah masuk. Alpha sudah iya, masuk Bu. sekarang. Sudah masuk Alpha pasti akan lupa ini apa sih permainan tradisional anak-anak seperti itu. Itu salah satu yang akan kita lakukan di kegiatan Hari Anak nantinya. Oke, menarik ya Bu, Iya. karena bakal kembali gitu ya Bu, karena banyak sekali anak-anak yang sudah tidak tahu permainan-permainan yang dulu Iya, gitu ya Bu, karena sekarang mainnya gadget gitu ya Ibu. Oke. iya. Itu terkait dengan hari yang akan diselenggarakan. Untuk program Ibu, apa ada kayak yang terdekat Ibu? Kalau program insya Allah memang setiap tahun kita ada penilaian tentang KLA. KLA itu adalah Kabupaten Layak Anak ya.
memang untuk kita bisa mendapatkan penghargaan Kabupaten Layakana ini butuh kerja keras yang luar biasa. Kenapa saya sampaikan? Karena ini bukan hanya perannya Dinas DP3A, tapi bersinergi dengan beberapa lembaga, ya, dengan beberapa lembaga, beberapa OPD, baik juga dengan lembaga vertikal, ya, karena kami melibatkan di sini ada kejaksaan, pengadilan negeri, pengadilan agama, kepolisian, dan juga Kemenang. Dan ditambah juga dengan beberapa lintas sektoral OPD-OPD terkait di dalamnya. Karena kami sudah terkait dengan Kabupaten Layakana ini juga sudah terbentuk SK gugus tugas KLA seperti itu. Oke, berarti memang ini program tahunan ya Ibu? Iya. Dilakukan biasanya itu bulan berapa Bu? Baik. Penilaian Kabupaten Layakana ini biasanya dimulai di awal tahun. Di awal tahun itu ada beberapa yang harus kita selesaikan terkait dengan Kabupaten Layakana. Itu adalah beberapa indikator-indikator yang harus kita jawab, ya, itu merupakan penilaian dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pusat, seperti itu. Berarti di tahun 2026 sudah berjalan ya Bu? Sudah berjalan, tinggal menunggu penilaian dan kesiapan DP3A terkait dengan penilaian tersebut. Oke, luar biasa. Oke, mungkin di segmen sebelumnya ada Bu, sedikit kita singgung terkait dengan peran keluarga. Di mana itu penggunaan gadget atau apa. Mungkin ada nggak Bu arahan khusus dari Dinas P3A terkait dengan peran keluarga terhadap anak? Oh, baik. Berdasarkan hal-hal yang terjadilah sekarang ini, peran keluarga ini memang paling besar. Kita tidak bisa hanya mengharapkan peran dari sekolah atau peran dari guru, ya, tapi paling penting adalah bagaimana peran orang tua. Salah satunya berupa apa? Komunikasi yang selalu dilakukan kepada anak, ya. Komunikasi yang dilakukan selalu kepada anak, bisa mengingatkan kepada anak berupa apa? Ibadah, ya. Kita tanamkan penguatan agama kepada anak-anak kita. Insya Allah dengan terus kita melakukan komunikasi kepada anak, bagaimana fenomena yang terjadi di luar sekarang, baik dengan penggunaan gadget, maraknya narkoba, seperti itu. Jadi tanamkan agama yang paling penting kepada diri-diri anak-anak kita, seperti itu, Amanda. Oke, tadi itu kuatkan iman begitu ya Bu? Iman, dari iya. dalam diri dan kedekatan mungkin ya Ibu, Iya. dari seorang anak bersama orang tua. Iya. Gitu. Sedikit juga yang perlu kita ingat di sini bahwa pengawasan yang cukup, ya, pengawasan yang sangat cukup. Kenapa saya sampaikan? Terkadang ketika seorang anak kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh orang tua, maka bahasanya itu apa kita bilangnya? Bablas, ya, gitu. Bablas gitu. Makanya orang tua selaku apa ya, yang memberikan contoh, yang memberikan motivasi atau pengawasan apapun gitu, harus benar-benar intens melakukan pengawasan kepada anak sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, banyaknya korban-korban yang marak di luar sana, seperti itu. Oke, berarti memang keteguhan iman juga itu dibutuhkan Ya, begitu sangat, ya Bu. sangat. Dan tadi memang dari yang Bu bilang pengawasan. Pengawasan. Dan komunikasi, berarti Iya. kedekatan itu cukup Kedekatan, penting iya. gitu dari seorang anak dan orang tua. Iya, dan ini kenapa saya sampaikan, adanya juga keterbukaan. Oh, iya. Keterbukaan antara orang tua dan anak. Ya. Kenapa saya sampaikan? Ketika seorang anak dia kurang komunikasi, kurang keterbukaan, sehingga dia mencari hal-hal yang lain di luar sana. Jadi butuh komunikasi dan keterbukaan dan juga pengawasan yang sangat intens kepada anak-anak. Baik, mungkin serangkaian dengan ini Bu, mungkin pesan Bu dan harapannya kepada korban kekerasan dan pelecehan agar tidak menyerah dan tetap memiliki pengharapan, karena banyak sekali yang mungkin di luar sana juga banyak kasus yang ingin menyelesaikan kehidupannya sendiri begitu Bu, mengakhiri hidupnya gitu. Bagaimana mungkin pesan dan harapannya? Baik, terima kasih.
Di sini saya dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Simalungun menyampaikan bahwa jangan takut untuk melaporkan ketika ada korban-korban di luar sana, untuk bisa segera mungkin melaporkan baik tadi ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau ke Sapa 129 ataupun ke UPTD yang ada di Kecamatan Bandar. Itu bukan merupakan aib. Bukan merupakan aib, itu adalah hal-hal yang harus disampaikan. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Itulah untuk mencegah terjadinya ketraumaan kepada korban. Baru berikutnya adalah terkait dengan kenapa harus disampaikan kepada mungkin ke pemerintah ya, karena pemerintah sangat antusias untuk membantu baik terjadinya korban kekerasan, korban KDRT, sehingga peran pemerintah besar di dalamnya dalam menyelesaikan masalah-masalah terkhusus yang ada di Kabupaten Simalungun. Demikian Amanda. Oke, tadi sudah jelas disampaikan oleh Ibu Sri sendiri bahwasanya harapannya kepada masyarakat dan bagaimana cara melapor dan jangan takut untuk melapor. Nah, untuk terkait mungkin sedikit lagi pertanyaan saya Bu terkait dengan laporan, berarti yang dia tidak korban pun boleh ikut melapor begitu, boleh Bu? Gitu. Itu sangat diperlukan gitu. Kenapa? Terkadang memang korban ini dia nggak akan mungkin langsung melaporkan, karena berdasarkan pengalaman yang ada, yang melaporkan itu adalah sekelilingnya, sekitarnya, bisa tetangganya, bisa gurunya, bisa keluarganya. Tapi korban sendiri itu tidak akan melakukan pelaporan. Tapi kalau misalnya mungkin komunikasi yang baik, insya Allah dia pasti akan melaporkan terkait dengan yang terjadi pada dirinya, seperti itu. Oke, kita masuk ke pertanyaan penutup mungkin Ibu. Mungkin boleh disampaikan Ibu kepada masyarakat di Kabupaten Simalungun secara lebih tegas Ibu, agar mau melapor dan mau ingin datang gitu ke Dinas P3A, bagaimana Ibu harapannya? Baik, yang perlu sini saya sampaikan bahwa kepada kita semua, terkhusus kepada masyarakat, jangan takut, jangan malu, dan ini bukan aib ya. Apabila ditemukan masalah atau kekerasan apapun itu, baik kekerasan secara seksual, secara fisik dan verbal ataupun KDRT, saya minta di sini tolong dilaporkan. Yang saya garis bawahi adalah jangan takut, jangan malu, dan ini bukan aib. Seperti itu Amanda. Baik, luar biasa. Nah baik pemirsa, sekian dialog kita hari ini bersama dengan Ibu Sri Wahyuni, di mana tadi sudah dijelaskan sangat jelas, sejelas-jelasnya oleh Ibu Sri Wahyuni tentunya terkait dengan tema kita hari ini, di mana bisa kita simpulkan pemirsa, salah satunya ialah kekerasan secara seksual maupun pelecehan tidak akan berhenti hanya karena kita mengutuknya. Tapi kekerasan dan pelecehan itu akan berhenti jikalau kita semua berani bertindak dan menyuarakannya seperti yang dijelaskan Ibu tadi. Nah, tugas pemerintah di sini pemirsa, tugas pemerintah, pihak sekolah tentunya juga sudah jelas. Dan tugas dari keluarga tentunya lebih jelas lagi dan dibutuhkan di sini pemirsa. Di mana kita sebagai masyarakat juga, sebagai orang sekitar atau keluarga tidak kalah penting, yaitu tadi mencegah kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan dan anak. Karena tanpa kita sadari, hal-hal ini masih dekat dan masih ada di sekitar kita pemirsa. Maka dari itu, mari kita mulai peduli, mulai melihat sekeliling kita dan mulai bertindak. Itu tadi mulai menyuarakan dan di mana ini bukan aib. Ini bisa kita sampaikan dan bisa kita laporkan. Begitu ya Ibu. Nah baik pemirsa, tetap nantikan episode dialog spesial kami lainnya. Tentunya dengan tema-tema menarik lainnya dan bersama dengan narasumber-narasumber spesial lainnya. Maka dari itu saya Amanda Bangun bersama dengan narasumber spesial kita hari ini. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Oke, terima kasih Ibu. Iya, kita